buat teman-teman, malam hari ini kita di metode numerik. Selamat malam, kita mau coba review untuk materi kita teman-teman ya. Modul pertama, nanti kelompok 6 ini berarti ya teman-teman ya. Kelompok 6. Betul Pak. Oke, jadi kita lebih ke pengertian metode numerik, kemudian alasan mempelajari metode numerik ya, secara yang menjadi penting dan relevan. Kemudian kita nanti bahas tentang kemungkinan ada kesalahan-kesalahan ya dalam pemodelan, penyederhanaan pemodelan untuk akurasi analisis kesalahan ya. Oke, silakan waktunya saya berikan buat teman-teman kelompok 6 untuk menyampaikan presentasinya. Apakah bisa di-share teman-teman? Yang moderatornya siapa? Oke, sip. Silakan Mas Said. Oh, belum dibuka mic-nya kayaknya. Mic-nya belum terbuka, Mas. Iya, Pak. Siap. Oke, suaranya jelas teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Munte dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengantar metode numerik. Di kelompok 6 beranggotakan Emma Hoirunisa, Fidantika, Jose Andreas, Putut Tradityo, Said Suganda, dan juga saya Arbanu. Pendahuluannya adalah metode numerik secara umum adalah teknik atau pendekatan matematika untuk memecahkan masalah yang melibatkan perhitungan atau analisis kuantitatif dengan menggunakan angka atau nilai numerik. Metode ini digunakan ketika tidak ada solusi analitis yang dapat diperoleh dengan mudah ketika solusi analitisnya terlalu rumit untuk dihitung secara manual. Tujuan utamanya adalah mengubah masalah matematika atau ilmu pengetahuan lainnya menjadi bentuk yang dapat dipecahkan dengan menggunakan langkah-langkah algoritma, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan komputer dengan melakukan operasi matematika berulang kali hingga mendapatkan solusi yang mendekati hasil yang diinginkan. Alasan yang membuat mempelajari metode numerik menjadi penting dan relevan adalah penyelesaian masalah kompleks, akurasi numerik, model matematika yang kompleks, efisiensi komputasi, alat analisis dan pemahaman, penemuan dan penelitian, implementasi dunia nyata, dan yang terakhir adalah pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode numerik adalah panduan atau aturan dasar yang menjadi dasar dalam pengembangan dan penerapan metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika secara numerik. Beberapa prinsip-prinsip penting dalam metode numerik itu dibagi jadi 7. Yang pertama ada aproksimasi, di mana masalah matematika yang kompleks atau tidak dapat dipecahkan secara analitis ini dapat dipecahkan dengan mendekati solusi menggunakan teknik aproksimasi. Masalah matematika kontinu akan diubah menjadi masalah diskrit dengan membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, sehingga dapat dipecahkan menggunakan algoritma. Prinsip yang kedua adalah disretisasi, di mana domain kontinu dari matematika akan diubah menjadi bentuk diskrit dengan membaginya menjadi elemen-elemen kecil atau titik-titik diskrit. Dengan cara ini, masalah matematika dapat dianalisis dan menggunakan komputasi. Nah, selanjutnya ada kesalahan. Kesalahan ini selalu ada dalam aproksimasi dan perhitungan. Penggunaan metode numerik harus selalu mempertimbangkan dan mengendalikan kesalahan-kesalahan ini agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah stabilitas. Prinsip stabilitas ini mengacu pada kualitas algoritma yang digunakan dalam metode numerik. Algoritma ini harus stabil sehingga kesalahan yang muncul pada tahap-tahap perhitungan tidak berkembang secara eksponensial. Stabilitas algoritma memastikan bahwa hasil perhitungan tidak sangat sensitif terhadap perubahan data awal. Yang selanjutnya adalah konvergensi. Metode numerik menghasilkan solusi yang mendekati solusi sebenarnya ketika langkah-langkah perhitungan diperkecil sehingga mendekati nol. Metode numerik yang adalah metode yang semakin mendekati solusi. Sebenarnya ketika mendekati titik konvergensi atau iterasi yang tidak terhingga. Yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi, di mana prinsip ini menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien, seperti waktu komputasi dan ruang memori.
Metode numerik yang efisien ini memungkinkan solusi yang cepat dan akurat dalam waktu yang wajar. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Kak Finantika. Terima kasih, Emma. Saya akan melanjutkan beberapa prinsip-prinsip penting dalam metode numerik. Yang pertama itu konsistensi, yaitu prinsip ini mengacu pada konsistensi antara metode numerik dan masalah matematika yang ingin diselesaikan. Metode numerik harus sesuai dengan sifat-sifat matematis dari masalah tersebut untuk menghasilkan solusi yang benar dan relevan. Kemudian, mengikuti prinsip-prinsip tersebut akan membantu dan memastikan bahwa metode numerik yang diterapkan memberikan solusi yang sudah akurat, stabil, dan efisien dalam menyelesaikan masalah matematika secara numerik. Selanjutnya itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan perhitungan dan analisis. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode analitik, yaitu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sederhana, atau ada teorema analisa matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, ini ada metode simulasi, yaitu jika persoalan sudah merupakan persoalan yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian dengan baik. Dan kemudian yang ketiga ada metode numerik, yaitu digunakan jika permasalahan sudah sangat sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Selanjutnya, kemudian ada beberapa jenis persoalan matematika yang sering diselesaikan secara numerik. Ini ada 5 penyelesaiannya. Yang pertama itu penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson, metode bagi 2 bisection method, atau metode iterasi sederhana. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear, metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode matriks balikan. Yang ketiga ada interpolasi, yaitu interpolasi linear atau interpolasi polinominal. Kemudian ada integrasi numerik, yaitu metode trapesium, metode Simpson, atau metode kuadratur. Yang terakhir ada diferensiasi numerik, yaitu metode beda hingga, finite difference, atau metode diferensiasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh Jose Andreas. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Mas Said bisa di next. Nah, pertama itu kita contoh soalnya yang bisa dibilang basic. Soalnya itu ada tentukan angka persamaan nonlinear berikut ini dari fungsi x pangkat 3 minus 6x kuadrat plus 11x min 6 dengan tebakan x 0-nya 2. Sebentar. Angka pertama itu adalah pertama yang dari persamaan tersebut diturunkan dulu sehingga fungsi turunan x menjadi 3x kuadrat min 12x plus 11. Lalu kemudian kita dapat mengintegrasi tersebut menggunakan rumus Newton-Raphson untuk mencari angka-angka persamaan, yaitu xn plus 1 sama dengan bisa next Mas. Nah, seperti contoh tadi kan kita mengasumsikan X awalnya itu 2. Berarti kita dapat menghitung X1 dengan rumus tadi. Tadi kan ada 2 persamaan, ada fungsi biasanya, yaitu yang 2, yang bisa dibilang X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 11 itu. Terus yang rumus persamaan keduanya adalah yang 3X kuadrat. Nah, masing-masing nilai X itu kita input ke dalam persamaan-persamaan tersebut. Nah, maka kita temukan X1 sama dengan X0 min fungsi X1 dibagi fungsi turunan persamaan 1 sama dengan 2 dibagi 0 min 1 sama dengan 2. Namun dalam kasus ini iterasi tidak menghasilkan konvergensi dan nilai X1 masih sama dengan X0. Ini bisa terjadi karena kita memiliki tebakan awal yang dekat dengan angka ganda. Kita perlu selanjutnya kita coba pakai, karena tadi dibilang kasus ini tidak menghasilkan konvergensi, kita coba X0 itu kita ganti 3. Sehingga tadi untuk yang persamaan-persamaan tadi kita masukkan X-nya 3. Dan juga bisa dilihat dari yang untuk kita masukkan 3 pun juga hasilnya masih sama, masih 3. Kali ini juga tidak ada kegagalan konvergensi. Yang bisa
terjadi karena kita memiliki tebak awal yang yang masih tidak sesuai. Dalam praktiknya kita harus mungkin mencoba beberapa tebakan awal yang berbeda atau menggunakan metode lain seperti iterasi sederhana atau metode regularisasi. Selanjutnya itu coba next Mas Said. Maaf Mas Said, coba bisa mundur dikit, kita baca soalnya tadi kelewatan. Bentar ya, saya sambil. Ini contoh soal 2-nya itu adalah menghitung nilai integral. Tadi kan yang ketiga itu pakai fungsi turunan, sekarang fungsi integral. Untuk fungsi integral contoh 2 bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Putut. Silakan Mas Putut. Baik, untuk contoh soal 2, ini metode trapesium untuk integrasi numerik. Hitung nilai integral berikut menggunakan metode trapesium dengan 4 subinterval, di mana integral 0 sampai dengan 1, x pangkat 2, dx. Metode trapesium untuk menghitung integral dapat dinyatakan sebagai berikut. Integral a sampai b fx dx sama dengan h/2 dikali fa ditambah 2 sigma fx1 ditambah fb, di mana h adalah lebar subinterval, yaitu h sama dengan b min a di per n. Xi adalah titik-titik pada interval. Xi sama dengan a ditambah i dikali h untuk i sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan n adalah jumlah subinterval. Pada titik ini kita bisa menggunakan n sama dengan 4 dan interval a sama dengan 0, b sama dengan 1, di mana h sama dengan 1 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 0,25. Untuk xi-nya sama dengan 0 plus 0,25, itu sama dengan 0,25, 0,5, dan 0,75. Sehingga didapatkan untuk integral 0 sampai dengan 1, x kuadrat dx sama dengan 0,6875. Jadi nilai integral dari 0 sampai dengan 1 x kuadrat dx menggunakan metode trapesium dengan 4 subinterval adalah 0,6875. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan boleh bisa kami buka. Oke, Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Good banget nih materinya, dirangkum dengan baik. Oke, silakan ada teman-teman. Cukup jelas ya sebenarnya. Silakan. Ada pertanyaan mungkin dari dari materinya tadi, dari dari awal tadi, coba mungkin boleh presentasi awal tadi ya. Jadi kita di yang megang slide-nya. Oke, sebelumnya lagi. Oke. Next, coba. Next. Oke, sebelumnya lagi. Oke, sebelumnya yang nomor 3, page 3, halaman 3. Oke. Ada pertanyaan teman-teman yang ada di sini? Jadi kita belajar tentang metode numerik secara umum adalah teknik atau pendekatan matematis ya sebenarnya untuk memecahkan masalah yang melibatkan perhitungan atau analisis kuantitatif ya dengan menggunakan angka atau nilai numerik. Biasanya sih kita pakai ini buat yang sifatnya misalkan dia si trial and error seperti itu ya, lebih baik ke sana sih. Metode ini digunakan ketika tidak ada solusi analitis yang secara umum formulasinya udah ada ya, kemudian yang dapat diperoleh dengan mudah ya. Atau ketika solusi analitisnya terlalu rumit atau dihitung secara manual. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami. Nah, tujuan utamanya dibilang mengubah masalah matematis atau ilmu pengetahuan lainnya menjadi bentuk yang dapat dipecahkan dengan menggunakan langkah-langkah algoritma tadi ya. Entah bentuk fx, entah bentuk log gitu ya. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan komputer dengan melakukan operasi matematik berulang kali ya, sehingga mendapatkan solusi mendekati hasil yang diinginkan. Jadi ini memang metodenya pendekatan ya. Jadi makanya kan kalau pendekatan 0,6 berapa gitu ya. Jadi 0,62 sekian gitu ya. Hasilnya tidak bulat gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Next tadi bagus ya. Ini kelompoknya alasan membuat ini ya, penyelesaian secara kompleks, akurasi numerik, model matematika yang kompleks, efisiensi komputasi, alat analisis dan pemahaman, penemuan dan penelitian, implementasi,
pengembangan perangkat lunak ya. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Coba next lagi tadi. Next lagi tadi bagus banget itu ya. Nah, ini apa itu beberapa prinsip yang ada, aproksimasi ya. Masalah matematika yang kompleks tidak dapat dipecahkan secara analitis ya. Teknik-teknik aproksimasi ya. Masalah matematika akan dibuat menjadi masalah diskrit ya dalam bentuk deret gitu dengan membagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil sehingga dapat dipecahkan dengan menggunakan logaritma ya. Diskritisasi pemecahan ya. Jadi di sini juga dengan membagi menjadi elemen-elemen kecil atau titik-titik diskrit ya. Kemudian kesalahan yang mungkin itu ya, mengendalikan penggunaan metode ini untuk mempertimbangkan mengendalikan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya. Jadi oke, coba lihat di tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Contoh soalnya tadi. Nah, tentukan misalkan dengan metode Newton-Raphson untuk penyelesaian persamaan non-linear ya. Pertanyaan saya yang non-linear itu apa sih sebenarnya? Jose? Iya, Pak. Persamaan non-linear apa sih? Persamaan non-linear. Udah Pak, agak lupa Pak sih. Sama ini ya. Apa sih non-linear itu apa sih? Jose? Sorry Pak, mikir mati itu ada persamaan pangkat atau eksponen Pak? Hah? Ya, maksudnya non-linear itu maksudnya bagaimana itu dia? Hasilnya. Kan dia eksponen atau enggak itu kan dia berarti kan persamaan itu kan non-linear itu apa itu maksudnya? Persamaannya kan persamaan yang tidak memiliki pangkat selain satu Pak, maksudnya Pak? Iya betul. Nah, hasilan satu berarti kan dia 2, 3 gitu kan. Tapi maksudnya iya, persamaan gitu, non-linear itu apa tuh maksudnya? Ya. Sebenarnya sih kan kalau saya baca-baca persamaan non-linear itu ya kan tidak mengandung syarat yang persamaan ini ya Pak. Iya betul. Tapi maksudnya kalau digambarkan itu apa? Gampang. Yang saya baca sih persamaan yang mempunyai dua produk variabel Pak, misalkan X dan Y gitu Pak. Betul. Itu bukan Pak ya? Bukan, itu juga bukan. Non-linear itu artinya dia tidak lurus kan? Oh. Ya kan? Dia tidak linear gitu. Jadi kalau linear itu kan misalnya pangkat 1 benar, AX plus B gitu kan. Dia linear tuh. Tapi kalau udah AX kuadrat kan dia udah hiperbolik gitu kan. Oh. Parabolik gitu ya. X pangkat 3 ya. X pangkat 2 kan parabolik dia kan. Kalau di X pangkat 3 kan dia bentuknya kan bentuk kayak seperti setengah hiperbolik gitu kan. Nah, itu jadi bedanya di situ ya. Nah, di situ tentukan persamaan non-linearnya. Ini kan sebenarnya persamaan fx itu kan sama dengan y kan? Sama. X antara x dan y kan benar kan ya? Jadi ini sebenarnya bisa digambarkan nggak teman-teman kira-kira? Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x plus x 11x sama dengan 6, ya kan? Kan bisa digambarkan kan? Ketika x-nya di 0, 0 misalnya, y-nya 0, 6, ya kan? Kalau x-nya 0 berapa dia? Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Fx. 0. Berapa? Kalau fx-nya 0, kalau fx-nya kalau kalau misalnya x-nya 0, y-nya berapa itu? Y sama dengan fx. 6, Pak. Min 6 kan? Min 6 kan? Benar nggak? Iya, min 6. Jadi begitu. Jadi artinya kalau x-nya 1, nah dihitung lagi kan 1 kuadrat dikurang 6. 6 1 berarti 1 dikurang 6 ditambah 11 dikurang 6 kan gitu ya. Bener nggak? Berarti 12. 0 kan berarti ya. Bener nggak? 0 nggak? 0 nggak sih? 0 ya? 1 pangkat 3 0 kan? Benar, ya nggak sih? 0 ya. Wah, matematikanya kurang nih berarti ya. Iya benar Pak, 0 Pak. Saya walaupun saya metode numerik baru ya, tapi kalau matematika saya ya agak senang lah ya. Jadi mungkin Bu Novika ngasih saya matematika ini mungkin ya
Ya, oke. Jadi fx itu sama dengan seperti persamaan ya, persamaan garis ya. Bisa garisnya linear atau non linear. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x, keluar ditambah 11x min 6. Nah, kalau ditebak awalnya misalnya x 0-nya atau x-nya sama dengan 2, ya kan dibilang langkah pertama perhitungannya tadi apa? Turunan pertama ya, f aksen x ya. Berarti itu gimana caranya? 3x kuadrat berarti x berarti n dikali dengan n ditambah dengan 1 ya, bener nggak? X tambah Iya, dengan Pak. 1 X n plus 1 kan ya, bener ya? Rumusnya gitu nggak Iya, ya? Pak. Betul ya? Rumus turunan kayak begitu, Pak. Ya, rumus turunan kan. Kalau rumus integral, Mas Jose? Integral itu pembalikannya, Pak. Jadi kayak contohnya, Tidak, contohnya dari tadi aja yang n tadi kita. Kalau misalnya dia iya, n plus 1, xn plus 1, kalau misalnya dia integral, dia apain tuh? sebentar Pak, saya agak lupa nih. Padahal kalau langsung n min bisa 1, ini. sorry, n min 1. N plus 1, x n min 1 kan ya. Kalau misalkan itu kan berarti kan dia Kan turunan kan yang X3, tiganya ke depan, ya, min n 1. plus 1, x n plus 1 ya. Kalau misalnya dia ini loh. Kalau dia Plus integral. 1 ya. Ya kan? Oke, ya nggak apa-apa itu buat ingatin aja. fx aksennya dapat 3x kuadrat dari 3 kali 1 ya, 3 kali 1 ya, sorry, bukan 3 tambah 1 ya, 3 kali 1 ya. Ya kan? Bener kan? Jadi n n n n dikali sesuatu di depan x ya kan? Berarti terus x Iya. n kurang 1. Dikurang 6 dikali 2, 12 x 2 dikurang 1 kan berarti x kan ditambah 11 x-nya kan berarti kan dia 1 dikurang 1 0 kan, x pangkat 0 kan dia 1, x 11 ya. Ya itu jadi fx aksennya, kemudian kita dapat mengiterasi menggunakan rumus metode Newton-Raphson-nya dengan rumusnya tadi ya, xn plus 1 sama dengan xn atau xn atau x bisa juga x0 sama xn sih bisa ya, xn, x0. Kalau x itu xn plus 1 sama dengan xn dikurang fx n dibagi dengan f aksen xn. Oke, next coba lagi. Nah, kita masukin angkanya x02 ya. Terus fx0-nya sama dengan f2 ya. Fungsi 2 di situ x0-nya itu dimasukin dia 0, f aksen x0-nya dia min 1. Nah, maka rumusnya x1 sama dengan x0 ya. X1-nya kita asumsikan tadi berapa tadi? X0-nya 2 ya. Nah, berarti dia di situ 2 dikurang dengan 0 dibagi dengan minus 1 sama dengan 2 ya. Ya, jadi itu dikatakan kasus ini terasi tidak menghasilkan konvergensi. Apa sih sebenarnya konvergensi? Mas Said mungkin apa sih artinya? Kan ada divergen sama konvergen. Apa sih artinya? Ini Pak, pendekatan penyampaian buat intervensi dilakukan secara konvergen. Konvergen itu apa sih sebenarnya? Pak. Kan ada yang divergen sama konvergen. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, Pak. Siap. Kalau konvergen itu setahu saya ya, Pak, artinya dia punya jumlah. Sementara kalau divergen itu dia nggak bisa ditentukan jumlahnya. Gitu bukan ya, Pak? Betul. Nah, itu ya. Jadi harus unlimited ya namanya ya. Benar nggak? Jadi tidak bisa didefinisikan gitu. Oke, ini gampang ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, kayaknya aman ya. Yang contoh 2 juga aman ya. Contoh 2 sama hitung nilai integral menggunakan metode trapesium dengan 4 subintervalnya ya.
Di situ, nah ini integral tadi ya, integral tadi kan ya, berarti ya. Itu berarti ini kan sebenarnya gara-gara penulisannya ini jadi bingung orang ini sebenarnya, benar nggak? Ya Iya, kan? Pak. Jadi kan di situ F0 to 1 X kuadrat dx. Nah, di situ kan ada, berarti kan dia kalau diintegralkan X kuadrat berarti kan dia jadi apa itu? Setengah ya. Itu berarti apa? Fx dx sama dengan apa didekati dengan h per 2 kali f itu rumusnya ya. Fa ditambah 2 sigma f fx xi ditambah fb ya. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Betul nggak tadi metode trapesiumnya? Intervalnya. Betul, Mbak Sahar? Benar? Untuk integralnya? Betul ya? Ya benar dong rumusnya dong. Iya, Mas Jose gimana? Ada yang aneh? Kira-kira? Sepertinya melihatnya agak gimana gitu. Enggak. Ya, dimasukin titik intervalnya, dibilang di situ x i-nya sama dengan a plus i dikali h untuk i sama dengan 1 2 sampai n ya. N-1 dan n adalah jumlah subintervalnya. Nah, coba next lagi. Nah, kita masukkan harganya tadi ya, N4. H sama dengan 1 min 0 per 4 sama dengan 0,25. X1-nya sama dengan 0 ditambah dengan itu tadi ya. 0 ditambah 0,25 sama dengan 0,25 0,5 sama 0,75. Ya, berarti ya. 0,25. Maksudnya gimana Mas? Ini Mas. Mas Said. X Ini, Pak. Nah, saya pancing dulu nih. Gimana? Kalau ini X1-nya gimana? Itu kelipatan intervalnya, Pak. Oh iya. Kelipatan 0,25 ya. Iya, Pak. Berarti 0,25 ditambah 0,25, 0,5 ditambah 0,25, 0,75 ya. Lupa intervalnya, Pak. Oke, siap. Nah, itu tinggal dimasukkan nilainya. Ya, H per 2 ditambah dengan F0 tadi ya, ditambah 2 F0,25, F0,5, F0,75 ditambah dengan F1 ya tadi ya. Karena diminta N-nya 4 ya. N4 ya, Pak. Ya, siap. Tinggal dimasukin angkanya, keluar deh 0,6875 ya. Jadi ini memang ini. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Cukup jelas ya teman-teman ya. Yang ada ini berarti kita tadi metodenya ini Repson dan Newton-Repson ya tadi ya. Yang trapesium dan ini ya, Newton-Repson. Oke, sip. Good, oke. Thank you. Lanjut lagi berarti yang untuk next. Modul 2 ya, Pak? Ya, modul 2 silakan.